Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai video pembelajaran computer vision, yaitu mengenai segmentasi pada masker. Di sini kami mengambil sebuah dataset masker. Lalu sebelum masuk ke penjelasannya, kami ingin perkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Rafli Saputra. Saya Mifta Zain Amatullah. Saya Muhammad Sulfi Ramadhani. Kami beranggotakan 4 kelompok. Mungkin bisa langsung dari cara mencari dataset terlebih dahulu, dimulai dari Abifah Zain Amatillah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengambilan dataset. Kita datasetnya bikin sendiri, targetnya adalah 200 foto. Pertama-tama tuh kita uh, memakai masker dulu, baru kita selfie dengan berbagai angle, uh, sampai 200 foto, dari dekat atau dari jauh 200 foto. Lalu setelah kita mengumpulkan semua foto 200 itu, langsung kita masukkan ke Google Drive ini yang sudah kita masukkan. Totalnya ada 200 dengan berbagai angle, selfie, dan jauh. Lalu setelah mengambil dataset sendiri. Oke teman-teman, jadi seperti ini cara untuk mengambil dataset maskernya. Dataset maskernya itu diambil dengan berbagai macam angle, mulai dari atas, bisa dari depan ke kanan, terus ke kiri, dari bawah, bisa. Datasetnya diambil 200 kali ya. Baik, halo semuanya. Di sini saya Muhammad Sulfi Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan dari progres yang sudah dilakukan oleh Afifah Zain. Setelah membuat datasetnya, kita lanjut ke labeling terhadap dataset tersebut. Kita di sini menggunakan Robotflow untuk melakukan labeling terhadap set. Kenapa menggunakan Robotflow? Karena di sini bisa cepat untuk melakukan labeling terhadap set. Kita pertama login dulu ke Robotflow-nya. Verify. Login. Oke, jadi setelah kita masuk ke Overflow, pertama-tama kita pencet ke project dulu. Setelah itu kita klik new project. Nah, di sini kita masukkan nama project kita. Misalkan segmentasi masker. Terus kita scroll ke bawah, kita klik sumber, kita pilih yang semantic segmentation. Terus lalu kita create public project. Nah, setelah kita masuk ke project kita upload dataset yang ingin kita labeling. Kita pilih foto
Sebagai contoh, kita pilih 10. Upload. Nah, kalau sudah sini, kita cek save and continue untuk upload dataset. Nah, kalau dataset sudah ke upload, untuk melakukan label kita pencet ke label myself. Itu kalau kita melakukan labeling sendiri. Kalau di sini di RoboFlow itu kita bisa melakukan labeling bersama teman. Kalau kita ingin bersama teman bareng-bareng label, ini kita bisa ke label with my team. Jadi karena kita sendiri, kita pilih fitur yang label myself saja. Baik, setelah kita upload foto, kita lanjut ke labeling terhadap dataset. Caranya, kita milih ini Smart Select. Ini tuh agar kita tuh untuk menargetkan objek yang ingin dilabelin itu langsung tertarget oleh sendirinya, oleh robot. Contoh seperti kita kalau kita klik masker, nanti bakal ke aset ke masker. Nah, udah kayak gini, kita pencet finish, terus kita pilih kelasnya itu masker, terus save. Nah, kalau sudah di save kayak gini, itu berarti kita sudah berhasil melakukan labeling terhadap dataset. Next, kita cek lagi masker. Nah, cek finish. Kalau kita save, nah, kalau sudah muncul masker di sini berarti itu set sudah terlabel. Nah, next, kita klik pada bagian masker, cek finish, lalu kita klik enter. Next, kita ulang seperti itu sampai datasetnya terlabeli semua. Nah, oke. Kalau dataset sudah di labelin semua, kita klik tanda centang di sini. Nah, ini tuh untuk mengupload ke dataset atau kita bisa ke sini. Di sini. Nah, kita bisa langsung add 10 image ke dataset. Di 10 dataset yang tadi sudah kita labelin, kita bisa langsung masukin ke
folder dataset ini, terus add 10 image supaya nggak satu-satu dan biar lebih cepat juga. Nah, oke. Kalau sudah, kita ke dataset. Oke, setelah foto tadi sudah dimasukin ke dataset, lalu kita klik export, lalu pilih share with author. Nah, formatnya itu kita pilih Coco Segmentation, lalu export. Exportnya menggunakan zip ya. Untuk di training di Google Colab. Jadi ini tuh untuk mengambil dataset yang sudah kita pilih tadi untuk dilakukan training pada Google. Tunggu hingga selesai. Nah, sudah selesai. Mungkin untuk proses pelabelan terhadap dataset menggunakan Dropflow cukup sampai di sini. Jadi kira-kira begitu cara melabelkan terhadap dataset menggunakan Dropflow. Oke, teman-teman, hari ini kita akan lanjut. Kali ini akan lanjut ke bagian codingan di Google Colab. Tadi kan kita sudah mendownload dataset labelingnya dan sudah diekspor dengan format Coco Segmentation. Nah, setelah itu kita lanjut aja ke codingan Google Colab-nya. Di sini saya punya file Google Colab untuk men-training model yang akan kita buat. Pertama itu kita ada sel di sini, sel untuk mounting datanya yang dari drive. Jadi data set yang kita udah kumpul tadi beserta label-labelnya kita masukkan dulu ke drive saya. Maka kita panggil nih content drive dan sudah di mount. Setelah itu sel kedua ada import library. Sini proses pipeline yang pertama itu ada import library yang kita download, yaitu ada install PyCoco Tools, Segmentation Model PyTorch, Albumentation. Terus kita import OS, import CV2, import Torch, NumPy, Matplotlib, terus ada PyTorch juga sebagai library kita untuk arsitekturnya. Dan kita juga import library Coco. Setelah itu kita juga membuat class dataset untuk format Coco-nya. Kita membaca file annotation Coco JSON-nya karena kalau Coco itu pakai filenya itu beda. Lalu bukan YAML, kalau YAML kan YOLO. Kalau Coco itu JSON. Terus lanjut, di sini kita meload gambar aslinya dulu yang ada di folder di drive. Terus kita membuat binary formatnya, lalu kita konversi ke tensor PyTorch. Lanjut kita ke testplate. Testplate itu kita dari image yang asli, lalu ada image yang udah di labelin. Sini ada path filenya. Lalu kita mau
load seluruh data, full dataset semuanya. Setelah itu kita split otomatis menjadi 80% train dan 20% untuk validasi, evaluasi lah. Lalu di sini kita pakai ini manual sheet 42, lalu sini kita size-nya itu 8, file juga file value-nya itu 8 juga. Nah, di sini setelah di run itu udah dibagi. Jadi jumlah gambar yang untuk kita training itu 158 dan jumlah gambar untuk validasi atau evaluasi itu ada 40. Selanjutnya itu kita ke selanjutnya ada inisialisasi arsitektur untuk model deep learning kita pakai UNet. Nah, sebelum kita running, kita jangan lupa untuk mengubah runtime kita menjadi GPU T4. Setelah kita simpan, maka nanti di sini udah menjadi T4 agar untuk proses epochnya itu nggak lama. Karena kita juga pakai bantuan GPU, nggak hanya CPU aja. T4 itu jadi pakai GPU. Bisa berhari-hari kalau misalkan pakai CPU doang. Nah, setelah itu kita pakai UNet kan, tapi kita juga harus setup arsitekturnya juga. Kita udah nih ke ImageNet. Setelah itu kita juga pakai optimizer ADAM dengan learning rate-nya itu 0,0005. Selanjutnya ya training model. Sini training model kita pakai epochnya tuh 15 epoch. Terus bisa dilihat di sini prosesnya lumayan lama. Di sini 5 detik per iterasi, loss pertama itu 0,6, yang dimana berarti akurasinya itu baru 40%. Terus di sini akurasinya jadi 50%, terus jadi 70%, 70%, 80%, terus jadi 85%, terus jadi 90%, jadi lossnya 0,06 berarti 94% akurasi kita. Terus lanjut, dan tiba di epoch 15 yang dimana lossnya itu 0,162. 0,162 itu berarti akurasi kita itu eh, hampir 100% ya. Terus untuk selanjutnya itu ada pipeline evaluasi yang dimana kita tuh melakukan evaluasi dan kita melakukan tes atau validasi dan menampilkan outputnya berupa gambar seperti ini. Jadi di sini ada gambar aslinya, ini hasil labeling, lalu hasil prediksinya seperti ini. Terus ini gambar asli, terus saat kita labeling seperti ini, dan saat kita prediksi tertampil seperti ini. Terus ini gambar asli juga, di sini hasil kita labeling, lalu kita proses evaluasi pakai model kayak gini, tertangkap seperti ini gambarnya. Lalu gambar berikutnya, dan berikutnya juga. Nah ini mungkin untuk Google Colab atau proses training model yang menghasilkan output model cuma sampai segitu. Ya selanjutnya mungkin kita akan ke bagian deploy. Jadi akan melanjutkan oleh saya Raffi. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari Rehan yang mendapatkan hasil modelnya, yaitu dia mendapatkan model dari masker segmentasi .pth ini. Jadi yang perlu disiapkan itu mask segmentasi model dan maintain ya. Setelah kita sudah menyiapkan dua ini, kita lanjut ke Anaconda Chrome-nya untuk mengaktifkan kondanya tersebut. Di sebelum itu kita harus meng-create dulu seperti ini. Itu bagi yang belum membuat masker di Python
dan ya, karena saya sudah membuat, jadi saya hanya mengaktifkannya saja. Nah, ini bakal muncul seperti ini. Untuk langkah selanjutnya itu kita menginstal si PyTorch-nya. Kalau tidak salah saya itu sudah menginstal. Jika kalian harus menginstal dulu PyTorch-nya karena saya mengimportnya itu lewat PyTorch dan Sienna Format juga kita harus menginstal PyTorch-nya agar codingannya itu bisa berjalan. PyTorch version vision GPU mungkin ini prosesnya menggunakan kamu. Bagi yang belum mendownload atau install mungkin prosesnya agak lama. Nah karena saya sudah menginstal dan sudah siap, ini jadi tidak perlu hanya sebatas verifying execute. Nah, jika sudah, selanjutnya itu kita bakal menginstal OpenCV-nya untuk buat kamera karena kita mengimport di bagian CV juga. Ini pip install OpenCV Python. Di sini ada kesalahan karena tidak ada garis Python. Nah, sudah berhasil. Setelah itu kita pindah ke folder yang dimana letak si folder ini. Karena saya naruhnya di bagian lokal C, user. Nah, bagian sini kita kopas saja, lalu masukin ke sini. Nah, setelah itu kita langsung menjalankan codingan main py-nya di Python main py. Di sini saya memiliki kesalahan karena segmentasi model pattern saya belum install. Di sini kita harus menginstal terlebih.
Nah, ketika sudah menginstal, kita bakal langsung deploy saja dengan cara Python main.py. Tapi sebelum itu saya matikan kamera di bagian OBS terlebih dahulu karena prosesnya kita pada saat deploy membutuhkan sebuah kamera. Bentar, saya sudah mengaktifkan kameranya. Seperti saja. Oke. Hmm, nah, sebentar ya. Nah, ini sudah berhasil. Mungkin saya akan menggunakan masker dulu atau panggilan saya menggunakan masker untuk mendeteksi bahwa masker itu terdeteksi atau tidak. Ada. Nah, ini sudah terdeteksi masker ya. Ya, seperti itu kurang lebih dari hasil tugas tutur kita, yaitu mendeteksi sebuah masker dan sudah berhasil di-deploy juga. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.